Allegri out. Gue sih yes. Emangnya ada yang no? Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yes, balik lagi di set piece rumahnya fans sepak bola. Hari ini gue secara spesial akan ngebahas Juve atau bahas Allegri ya. Ya keduanya lah ya. Yang pasti menurut kita nih layak diperbincangkan performa Juve saat ini di bawah pelatih legendanya nih Allegri. Karena tadinya kita berpikir sama-sama bahwa Juve akan bangkit di musim ini setelah 2 musim kecolongan oleh Inter dan AC Milan ya. Dimana sebelumnya kita tahu Juve sangat mendominasi Serie A. Dan kelihatan serius sebetulnya dengan mendatangkan beberapa pemain seperti Pogba, Di Maria, dan yang lain-lain ya. Tapi kita tahu, kalau kita lihat permainan Juve saat ini, beberapa pemain yang didatengin kayak Pogba, Di Maria, kemudian ada Philip Kostic, ada Paredes, dan bahkan ada back terbaik Serie A musim lalu ya, Gleison Bremer, dan terakhir ex-penyerang Napoli ya, Arkadiusz Milik. Nah, ini semuanya udah langsung jadi starter kan di Juve sekarang. Mungkin praktis kalau kita lihat hanya Pogba yang belum bermain karena masih diterpa oleh cedera. Tapi selain itu banyak pemain bagus sebenarnya menurut gua di tim ini ya. At least gua ngerasa squad ini sebenarnya cukup untuk berkompetisi di Serie A. Tapi setelah kita melihat 5 performa awal Juve di Serie A, yang mana hanya meraih 2 kemenangan ya, dan 3 hasil imbang gitu ya. Gue sih paham banget ya, gue sih paham banget kenapa banyak pendukung Juve yang mulai kesel nih sama Allegri. Atau jangan-jangan udah nggak tahan sama Allegri gitu. Bener gak sih? Kalau lo ngerasa lo Juventini, coba tuliskan komen ya. Nah, tapi kalau gue ngelihat sebenarnya gini, menurut gue Juve bermain kayak kalau lo nonton ya, kayak taktik tujuan permainannya nggak jelas gitu. Seperti bermain tanpa kreativitas lah ya. Tuh mereka hanya ngandelin umpan-umpan crossing dan berharap ada terjadi scrimmage di kotak penalti. Padahal menurut gua Juve banyak punya pemain yang bisa bikin mereka lebih kreatif. Salah satunya adalah Angel Di Maria. Lu bayangin selama di PSG Angel Di Maria tuh 119 assist ya, itu bukan catatan yang kaleng-kaleng sih. Tapi sayang banget menurut gua Allegri belum bisa memaksimalkan kemampuan dari Di Maria gitu. Dan menurut gua seharusnya Allegri ini bisa bikin Juve jadi jauh lebih nyerang. Harusnya begitu. Paling gampang kalau kita mau lihat di game terakhir lah ya lawan Fiorentina. Bukan karena ini gue pakai baju Fiorentina ya. Setelah Juve menang 1-0 lewat golnya Milik gitu ya, mereka langsung main setengah lapang dan ngebiarin si Fiorentina nguasain bola, ya kan. Kemudian setelah 1-1 gitu ya, taktik Juve sama sekali nggak berubah gitu. Dan gue heran sebenarnya tim sekelas Juve bisa punya mentalitas kayak gini ya. Akhirnya mereka main bertahan ya, seakan-akan parkir bus, padahal masih 1-1 nih, belum 3-0. Dan ini kita lagi ngomongin Juve loh ya, ini bukan Venezia, bukan Sassuolo. Mungkin kalau lawan Fiorentina itu mereka nggak pakai jersey, gue bisa ketukar tuh sebenarnya yang mana Juve, yang mana yang Fiorentina. Nah, apa gue yang salah ya di Fiorentina masih ada Batistuta, masih ada Gilardino ya kan? Sampai-sampai kok kayaknya bisa mengurung Juve sepanjang pertandingan. Nah, Juve bahkan di pertandingan itu nggak melakukan satupun shoot di babak kedua. Dan itu jadi rekor terburuk mereka sejak musim 2004-2005. Can you believe it gitu loh. Statistik pertandingan Fiorentina lawan Juventus nih, kalau teman-teman lihat ya, juga luar biasa. Pertandingan sendiri dikuasai Fiorentina, total shot Fiorentina sampai 4 kali lipatnya Juventus. Nah, dan yang paling parah bukan itu sebenarnya. Yang paling parah adalah Allegri setelah pertandingan bilang puas dengan performa tim saat dia diwawancarai selesai laga gitu ya. Nah, gua lumayan udah nggak ngerti nih sama Allegri ya, dan beberapa fansnya termasuk beberapa teman gue yang Juventini bilang nih anti football. Bahkan sudah ada tagar Allegri out. Belum lagi ya kalau kita tahu musim lalu mendatangkan Dusan Vlahovic dengan nilai yang lumayan besar untuk ukuran Serie A, dan kita tahu setajam apa Dusan di Firenze. Kalau gue nggak salah hampir cetak 50 gol di Fiorentina. Tapi saat ini kalau kita lihat di Juve kadang bagus kadang enggak dan nggak konsisten. Jauh ini dari musim lalu baru mencetak 13 gol bersama Juve, dan gue ngelihat Vlahovic seperti kurang terlibat dalam setiap permainan Juve. Ya seperti terisolasi gitu ya, dan nggak dapat dukungan yang cukup dari rekan-rekan satu timnya. Kalau bisa dibilang performa Juve saat ini adalah salah satu efek dari kepergian Chiesa, ya bisa aja. Cuman maksud gue gini loh, Chiesa kan ini kan udah absen sejak Januari, ya kan. Di musim lalu juga kontribusinya kurang ya, penampilannya sedikit lah, 18 penampilan, kalau gue nggak salah cuma bikin 4 gol 4 assist. Ya artinya gini, ada Chiesa pun
kontribusinya nggak semasif itu, sudah saatnya Juve ya memaksimalkan potensi pemain-pemain yang ada dan mereka udah nambah pemain sebenarnya. Dan gue bilang transfer window-nya Juve jauh lebih bagus dibanding apa yang dilakukan Inter atau AC Milan gitu. Nah, so menurut gue kehilangan Chiesa tadi ya bukan alasan Allegri karena Juve nggak perform sekarang. Kalau kita kemarin lihat set piecer, Fabio Capello ya, itu sampai kritik Allegri ya bahwa Juve nggak bisa bermain dengan cara yang kayak gini. Jadi Allegri banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan menurut Capello. So, kesimpulan gue adalah Juve ini bukan tim kemarin sore. Juve adalah rajanya Serie A. So, Massimiliano Allegri harus segera sadar bahwa taktiknya ini udah nggak jalan. Dia harus berani bikin Juve main lebih nyerang ya, karena Juve punya kapasitas untuk itu. Dan buat apa lu sign pemain kayak Pogba, Di Maria, kalau ujung-ujungnya lu main bertahan sepanjang laga. Dengan ngelihat performa Milan, Inter, Napoli, dan Roma ya, yang sekarang banyak punya tambahan amunisi, gue rasa kalau Allegri ini nggak berubah, ini jadi musim yang sangat berat untuk Juve. Bahkan, gue nggak akan heran kalau Allegri bisa dipecat sebelum paruh musim. Apalagi ingat, Juve juga berkompetisi di Liga Champions gitu ya. Jadi bukan hanya di Serie A tapi juga di UCL. Dan menurut gua hingga saat ini itu nggak works well untuk Juventus. Gue yakin banyak banget pendukung Juventus yang udah kesel dan cukup menantikan perubahan yang harus dilakukan ya. Gimana menurut teman-teman set piecer nih? Apa kira-kira yang segera harus diubah dari Juventus untuk mengembalikan mereka ke jalur persaingan di Serie A dan bisa kembali merajai di Eropa? Nah, tulisin komen kalian ya, dan jangan lupa untuk saksikan ulasan-ulasan menarik lainnya di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Adios! Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.